Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati iman akhwatillah, pada pertemuan kali ini mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis ekonomi itu ada tiga macam. Ada ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Ada ekonomi tiga sektor, yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi empat sektor, ekonomi terbuka. Tapi pertemuan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Kita akan memahami tentang apa sih ekonomi dua sektor. Kemudian bagaimana kita memahami diagram daripada ekonomi dua sektor ini, dan kita akan memahami tentang konsumsi dan investasi. Kenapa jadi perlu kita agar supaya paham tentang mekanisme tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, ya, yang kita pahami yang pertama itu adalah apa sih ekonomi dua sektor itu? Adalah perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi di mana ekonomi ini hanya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Atau itu ada rumah tangga hanya dua, tidak lebih perusahaan ekonomi itu. Tidak ada pemerintah, tidak ada luar negeri. Ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi kita memahami ada ekonomi itu tertutup. Jadi ekonomi itu di mana masyarakat itu dia itu memproduksi, lalu masyarakat itu juga mengkonsumsi. Dan pemerintah tidak intervensi, baik itu dari sisi apa yang harus diproduksi dan apa yang harus dikonsumsi. Dan pemerintah juga tidak mengambil pajak dari produksi yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga pemerintah tidak memberikan subsidi. Jadi masyarakat betul mandiri. Di situ ada rumah tangga, di situ ada rumah perusahaan. Jadi hanya dua, ada rumah tangga itu dan ada rumah perusahaan. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita akan melihat itu diagramnya. Nah, diagram perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Di sini ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen. Jadi hanya dua. Nah, di sini tidak ada pemerintah, di sini tidak ada luar negeri. Hanya ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen. Artinya di sini adalah sebuah perusahaan yang produksi barang, kemudian di sini ada yang mengkonsumsi. Ini tidak lebih. Nah, kita melihat mekanismenya. Di sini kita mulai dari rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Kita melihat apa yang diterima rumah tangga produsen itu dari konsumen, yaitu mendapatkan barang, mendapatkan harga dengan dia menjual barang dan jasa kepada konsumen. Dan dia mendapat imbalan uang dari konsumen ini ketika rumah tangga produsen itu menjual barang pada konsumen. Misalnya ada perusahaan, misalnya dia itu memproduksi beras. Nah, ketika dia dijual kepada konsumen, maka dia mendapatkan uang dari hasil penjualan, mendapatkan dana dari hasil penjualan, karena dia itu menjual kepada rumah tangga konsumen. Atau dia berupa jasa.
misalnya jasa transportasi, dia perusahaan transportasi. Ya perusahaan misalnya bis misalnya, kayak bis Akas misalnya. Nah, bagaimana ini rumah tangga produsen ini yang dia produksi jasa, lah dia itu menjual kepada konsumen, rumah tangga konsumen, kemudian dengan cara apa? Konsumen itu membeli dengan menaiki kendaraan itu, lalu rumah tangga produsen mendapatkan imbalan, mendapatkan uang dari ongkos yang dibayar oleh rumah tangga konsumen. Itu apa? Ini penerimaan yang didapatkan oleh rumah tangga produsen. Nah, pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga produsen itu ya beli barang, beli bahan baku kepada konsumen. Misalnya dia itu ketika dia itu memproduksi beras, beli misalnya itu padi untuk ditanam atau dinyewa tanah untuk ditanami atau nyewa tenaga kerja untuk bekerja di rumah tangga produsen, maka dia bayar, akan mengeluarkan uang untuk kepentingan produksi. Maka di sana itu ada pasar barang dan ada pasar jasa. Nah, itu kita melihat. Jadi rumah tangga produsen itu bisa pendapatan penerimaan yaitu dengan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, dan bisa pengeluaran yaitu dengan membeli barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, sekarang kita lihat hubungan konsumen dengan produsen atau rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Kita lihat. Nah, dia itu kan akan pertama dia itu kan melihat ini, kita melihat misalnya pendapatan, maka dia akan mendapatkan dari produsen dengan cara apa? Maka dia menjual tanah kepada rumah tangga produsen, maka dia akan mendapatkan uang. Atau dia menyewakan tanah kepada rumah tangga produsen, maka otomatis dia mendapatkan uang. Atau dia bekerja di rumah tangga produsen, di perusahaan dia bekerja, maka dia akan mendapatkan upah. Atau dia beli saham, maka juga dia akan mendapatkan keuntungan dari rumah tangga produsen itu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian atau faktor produksi yang lain itu yang akan didapatkan dari rumah produsen, yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen. Maka yang diberikan oleh rumah tangga produsen itu berupa upah. Ini karena dia bekerja, dia bayar upah. Atau sewa, dia nyewa tanah, atau nyewa transport dan sebagainya. Atau dia bunga, ya ini rumah tangga konsumen ini menyimpan uangnya di lembaga keuangan, lalu setelah itu dipinjam oleh rumah tangga produsen, maka otomatis harus bayar bunga atau bayar bagi hasil. Nah, atau dia itu ketepatan dia beli saham yang dimiliki oleh rumah tangga produsen ini, maka ketika itu masa itu, maka profit keuntungan harus dibayarkan kepada rumah tangga konsumen. Jadi kalau kita melihat diagram perekonomian dua sektor ini, kita lihat diistilahkan ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen. Dan mereka ini hubungannya hanya dua, jadi antara produsen dan konsumen, tidak ada pemerintah, tidak ada luar negeri. Nah, jadi produsen bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan keuntungan dari konsumen dengan menjual barang atau menjual jasa kepada konsumen. Atau produsen harus mengeluarkan biaya yang diberikan kepada konsumen karena dia beli barang untuk kepentingan produksi atau memerlukan beli jasa untuk kepentingan produksi atau lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang rumah tangga konsumen. Dia itu mendapatkan dari produsen dengan menjual tanah atau menyewakan tanah atau dengan bekerja atau dia itu beli saham, beli modal, atau dia itu misalnya itu menyimpan uang
di bank lalu dipinjam oleh produsen. Sedangkan pengeluaran dari rumah tangga produsen yang dikeluarkan kepada rumah tangga konsumen itu dengan membeli barang-barang yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Misalnya dia membeli untuk beli beras yang diproduksi oleh rumah produsen, dia otomatis dia harus mengeluarkan biaya. Atau beli alat transportasi, misalnya beli mobil, dia harus biaya itu harus mengeluarkan dari rumah tangga konsumen untuk rumah tangga produsen. Ini, jadi kita melihat diagramnya ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, di mana lihat arus barang dan jasa, baik yang dikeluarkan oleh rumah tangga produksi atau rumah tangga konsumen. Nah, berikutnya kita melihat aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor ini. Sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Jadi perusahaan tadi, rumah tangga produsen itu akan menggunakan faktor-faktor yang dimiliki oleh rumah tangga. Jadi artinya dia bisa tanah, bisa tenaga yang dimilikinya, atau berupa dana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Setelah rumah tangga itu mendapatkan uang dengan menjual barang atau jasa kepada perusahaan, maka uangnya juga akan dipakai untuk konsumsi, untuk beli barang-barang yang dihasilkan oleh produsen. Walaupun dengan asumsi produsennya tidak satu, misalnya ada produsen beras, ada produsen minyak, ada produsen baju, ada produsen sandal dan sebagainya. Tetapi yang jelas, pendapatan yang dia milikinya akan digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Nah, yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Nah, kalau ternyata dia pendapatan dari hasil dia yang didapatkan dari rumah produsen, maka rumah tangga konsumen ini akan menabung, dia akan menginvestasikan di sisi keuangan. Jadi misalnya dia itu sebagai rumah tangga konsumen, dia itu menjual tanah kepada rumah tangga produsen yang lakunya misalnya itu 1 miliar. Padahal kebutuhan konsumsi hanya 100 juta. Maka otomatis 100 jutanya itu akan ditabung di institusi keuangan, di bank, bisa di BMT, atau terutama bank syariah, gitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau dia punya kelebihan pasti untuk diinvestasikan atau untuk ditabung. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Begitupun perusahaan-perusahaan atau rumah tangga produsen ini, ketika memerlukan dana dalam rangka biaya operasional dari perusahaan yang dikembangkan atau ingin membuka perusahaan baru, maka kalau dia tidak mempunyai cukup dana, maka dia akan pinjam uang rumah tangga konsumen yang uangnya itu disimpan, ditabung di tempat penyimpanan uang-uang seperti institusi keuangan. Jadi rumah produsen juga butuh terhadap rumah tangga konsumen. Ketika butuh dana mesti pinjam, bisa pinjam langsung kepada mereka atau melalui lembaga keuangan. Tapi yang jelas dia menggunakan uang masyarakat. Jadi kalau kita lihat bahwa aliran pendapatan dalam perekonomian sektor itu, yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk mengkonsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Berikutnya kita akan mengenal hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran.
Artinya yang pertama, ketika rumah tangga itu belum mendapatkan pendapatan sama sekali, pasti dia akan mengkonsumsi karena untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ketika dia sudah mulai punya pendapatan, walaupun masih kecil, maka dia pengeluaran akan tambah naik. Maka pada akhirnya ketika dia tambah naik, maka akan tambah naik. Sampai pada masa tertentu ada keseimbangan dan kemudian terus berkembang sampai dia bisa menabung. Kita melihat umpamanya tabel di bawah ini, pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Ketika pendapatan disposable itu atau pendapatan yang siap dikonsumsi itu 0, maka pengeluaran konsumsi tetap 125 ribu misalnya per bulan, dia tidak bisa. Walaupun dia nggak pernah bisa mengeluarkan, maka berarti dia tidak bisa menabung maka min 125. Begitupun ketika pendapatan dia punya pendapatan 100 misalnya dia punya pendapatan 100.000, maka dia akan menaik dia konsumsi menjadi 200.000. Jadi walaupun masih kecil dia dulu 125 akan naik tambah 75, maka tetap min menjadi 100. Nah, ketika pendapatannya naik lagi, naik 200, maka pengeluaran akan naik lagi. Jadi ketika pendapatan siap konsumsi itu mendapat misalnya dia itu 300, maka dia konsumsinya naik lagi menjadi 350. Maka otomatis minnya berapa? Min tabungan itu menjadi 50. Begitu naik lagi menjadi 400, maka konsumsinya naik lagi menjadi 425. Maka tetap min 25. Nah, ketika mencapai 50 itu tetap keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran itu sama, maka berarti tabungan 0. Nah, sekarang sudah mulai pendapatan melebihi daripada konsumsi, lebih daripada pengeluaran. Ketika dia mencapai 600, maka naik lagi menjadi 75 pengeluaran, maka tabungan 25. Ketika naik 700, maka pengeluaran konsumsi naik berapa? Menjadi 575. Maka menjadi 650, maka sudah mulai nabung 50. Ketika naik 800, apa yang terjadi? Maka juga pengeluaran naik lagi untuk konsumsi menjadi 725, maka nabungnya 75. Ketika dia naik 900, maka dia pengeluaran 800, maka bisa nabung 100. Ketika dia pendapatan 1000, maka konsumsi atau pengeluaran konsumsi itu mencapai 875, maka nabungnya 125. Jadi kita lihat di sini. Jadi ketika masih kosong, maka tetap mesti konsumsi tetap. Jadi ketika dia kosong, maka tetap konsumsi. Memang kalau yang mendesak 120 itu 125, dan dia sama sekali nggak bisa nabung, justru min 125. Tapi anehnya, ketika mulai punya pendapatan walaupun kecil, maka otomatis konsumsi juga ikut naik. Pengeluaran konsumsi akan naik. Sehingga min 100. Ketika dari 100 naik 200, ternyata pengeluaran naik jadi 275. Sehingga min 75. Ketika pendapatan naik 300, pengeluaran naik juga 350, maka min 50. Ketika pendapatan naik itu 400, maka pengeluaran naik juga 425, maka min tabungan menjadi 25. Ketika mencapai 500 pendapatan disposable, maka otomatis pengeluaran konsumsi menjadi 500, berarti 0. Ya tidak min, tidak plus. Tapi kalau sudah mulai naik lagi 600, ternyata dari 500 mulai naik 575, nah, berarti bisa nabung 25. Nah, ketika dia itu misalnya naik 700 pendapatan yang siap dikonsumsi, maka dia pengeluaran konsumsi akan naik menjadi 650, maka bisa nabung 50. Nah, ketika dia naik lagi 800, maka dia naik lagi 225, maka bisa nabung 75. Ketika pendapatan naik 900, maka otomatis di sini pengeluaran 800, maka bisa nabung 100. Begitu kita mencapai 1000, naik lagi menjadi 875, maka dia itu bisa menabung 125. Kita lihat, ketika 0 pengeluaran hanya 125, tapi ketika tinggi naik menjadi 875. Coba naiknya 750. Jadi begitu orang itu. Makin tinggi pendapatannya, maka makin tinggi pengeluaran.
Jadi misalnya ketika dia pendapatan itu masih nol, ya mungkin makan dengan lauk yang sederhana, bepergian pakai jalan kaki, baju yang sederhana. Tapi ketika mulai sudah punya pendapatan, sudah mulai berpikir dia itu sudah beli sepeda ontel. Begitu naik, maka berarti pengeluaran akan naik. Ketika punya pendapatan tinggi, sudah berpikir mulai beli sepeda motor, maka berarti pengeluaran akan naik. Ketika pendapatan naik lagi, maka berpikir punya mobil, maka terus pengeluaran tambah. Begitulah kita melihat hubungan antara pendapatan disposable dan pengeluaran konsumsi dan tabungan. Kita melihat. Nah, kita berikutnya kita akan melihat tentang keterangan tadi itu. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Artinya dalam kondisi nol pendapatan tidak boleh tidak harus terpenuhi kebutuhan itu. Nah, bisa jadi dengan apa caranya? Ya dia kalau punya tabungan, tabungannya digunakan. Kalau dia nggak punya tabungan, maka harta warisan mungkin dijual. Kalau enggak, ya cari utangan gitu. Ya, itu yang terjadi. Itu yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Nah, maka kita lihat tadi itu makin naik pendapatan, maka pengeluaran konsumsi akan naik. Nah, itu orang akan terus mengikuti, tidak stagnan. Sampai pada level tertentu, maka itu sudah mulai pengeluaran konsumsi di bawah pendapatan marginal, pendapatan disposable. Nah, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Nah, kalau ternyata sudah lebih, pendapatan yang digambarkan dia itu pengeluaran 500, sementara pendapatan sudah 600, nah itu bisa nabung berarti 100. Atau kadang-kadang dia itu naik lagi, ketika naik menjadi 575, ketika pendapatan 600, ya nabungnya hanya 25. Kemudian yang ketiga, pada pendapatan tinggi rumah tangga bisa menabung. Jadi kalau sudah melampaui keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, maka bisa menabung. Makin tinggi pendapatannya, makin tinggi tabungan yang dia bisa lakukan. Jadi pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Pada pendapatan tinggi rumah tangga menabung. Berikutnya kita akan memahami tentang kecondongan mengkonsumsi. Kita lihat kecondongan mengkonsumsi marginal. Artinya mereka itu kecenderungan akan konsumsi terus bertambah. Merupakan perbandingan di antara yang kita diberikan rumus MPC, merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi. Jadi dengan agregat C ya, konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income, yang artinya dengan gambaran itu adalah sigma CD, artinya secara umum yang diperoleh. Artinya digambarkan seperti disampaikan tadi gitu, bahwa dalam kondisi tertentu orang itu ya harus mengkonsumsi walau belum punya pendapatan. Tetapi ketika dia itu pendapatannya itu naik, maka konsumsi akan naik. Begitu naik akan sampai naik sampai pada batas di mana pendapatan dan pengeluaran konsumsi itu seimbang. Dan kemudian setelah itu ketika melewati pendapat disposable income itu di atas agregat konsumsi, maka nanti akan ada tabungan. Coba lihat kecenderungan MPC sama dengan ini sigma C, sigma CD. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata avisi, ini kecenderungan konsumsi rata-rata yang lebih pada avisi merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan tingkat disposable income, yaitu GD. Itu kita akan melihat itu tentang mengkonsumsi rata-rata, kemudian dengan konsumsi dengan pendapatan rumus avisi sama dengan C dikurangi GD. Nah, kita bisa melihat ini. Nah, kita bisa melihat kecenderungan menabung marginal MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan, yakni agregat saving dengan pertumbuhan disposable income. Ya, kita melihat itu MPS
sigma CD sama dengan sigma YD. Kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan yang diberi rumus C, saving, dengan pendapatan disposable YD. Maka kita rumusnya APS sama dengan S dikurangi YD. Nah itulah kita melihat dengan konsumsi. Berikutnya kita akan melihat tentang fungsi konsumsi, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, yaitu C sama dengan A ditambah B, C ditambah dengan A ditambah B, yakni A artinya konsumsi rumah tangga saat pendapatan 0, A itu. Kemudian B merupakan NPC, yaitu maksimal pendapatan konsumsi, yakni pendapatan yang siap untuk dikonsumsi. Nah, kita akan melihat berikutnya, kita ini fungsi tabungan. Tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, fungsi tabungan. Coba kita melihat di rumus saving, yaitu kita ke tabungan sama dengan pendapatan dalam kondisi 0 dalam kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y. S sama dengan A tambah dalam tutup kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y. Nah, itu kita akan melihatnya. Kemudian berikutnya kita akan melihat tentang fungsi investasi. Kita mengenal itu apa investasi itu. Investasi dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Jadi kita investasi itu masuk ke pengeluaran. Jadi orang itu bisa pengeluaran itu ada konsumsi, ada saving, kemudian ada ada investasi, merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi intinya apa? Pengeluaran dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaannya, baik itu untuk membayar sumber daya manusia, atau untuk mengganti mesin-mesin, atau beli mesin baru, atau membangun gedung dan sebagainya, yang dengan harapan nanti akan menghasilkan produk lebih banyak dan mengambil untung yang banyak, baik itu produk barang maupun jasa. Nah, kemudian kita akan melihat berikutnya itu apa investasi itu. Untuk apa? Jadi investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai industri dari perusahaan. Jadi membeli barang modal. Jadi bisa untuk beli mesin, sebagai produksi dan sebagainya. Kemudian pergantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Jadi barang-barang sudah nyusut, yang sudah mulai tidak bagus, kita diganti dengan yang bagus, yang masih bisa lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian, jadi dia itu namanya ingin bangun pabrik, ingin bangun gedung, ingin bangun jembatan, dan alat transport dan sebagainya. Itu bagian daripada pengeluaran investasi. Kemudian dapat pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jadi dia itu investasi, dia punya barang tapi belum laku, itu termasuk investasi. Karena kemudian hari insya Allah dia laku. Nah, jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto. Jadi kalau dikumpulkan semua mulai dari gedung, kemudian mesin-mesin produksi, kemudian stok barang belum terjual, itu disebut namanya itu investasi bruto. Sedangkan investasi neto itu didapati dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi, dikurangi dengan
nilai-nilai yang nyusun dari investasi bruto itu, yang nilainya nyusun dari mesin, kemudian dari gedung dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengenal berikutnya ini tentang apa yang kita mengenal kita itu tentang faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Jadi seorang pengusaha ketika melihat suatu proyek perusahaan yang diperkirakan atau diasumsikan keuntungannya tinggi, maka dia akan berani untuk investasi lebih tinggi. Tapi ketika diramalkan untuk keuntungan rendah, dia akan investasi lebih rendah. Begitupun juga suku bunga. Ketika suku bunga itu tinggi, maka investor lebih suka menyimpan uangnya di bank. Tapi ketika suku bunga rendah, maka dia lebih senang untuk investasi di sektor real karena keuntungannya lebih tinggi. Maka suku bunga mempengaruhi tinggi dan rendahnya investasi. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Jadi kalau melihatnya itu perusahaan itu mengasumsikan berdasarkan laporan keuangan dan laporan perdagangan itu meningkat dan dia punya optimisme ke depan itu lebih tinggi, maka dia akan investasi lebih tinggi. Kalau dia mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari waktu-waktu akan selalu meningkat, maka dia berani investasi. Dan nanti investasi akan berkembang lebih cepat lagi dan investor akan berinvestasi dananya lebih tinggi. Akan tapi sebaliknya, ketika dia itu melihat itu ekonomi ke depan itu suram, maka dia menahan diri, maka dia akan menyimpan uangnya di bank daripada investasi karena khawatir rugi. Kemudian yang keempat, kemajuan teknologi. Jadi begitu lagi maju, maka akan cenderung investasi lebih tinggi. Misalnya perbankan, dia dengan menggunakan sistem komputer, kemudian sistem online, nah itu akan investasi akan lebih tinggi lagi. Kemudian yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Jadi kita melihat ketika pendapatan nasional itu lebih tinggi, maka investor itu lebih cenderung untuk investasi. Tapi ketika pendapatan nasional itu turun, dia juga berhati-hati akan mengurangi investasinya. Kemudian yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Itu kan lihat berapa keuntungan yang akan didapatkan. Kalau keuntungannya tinggi, maka dia akan investasi lebih tinggi. Kemudian berikutnya kita akan melihat tentang fungsi investasi. Ya, merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Coba lihat fungsi investasi otonomi itu merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak dipengaruhi dengan besarnya pendapatan. Ada yang namanya investasi otonomi. Orang itu akan mengeluarkan biaya untuk misalnya suatu perusahaan, suatu bisnis, dia itu tidak peduli besar atau tinggi keuntungan dapatkan. Tapi karena punya cita-cita besar misalnya. Nah, dia tidak dipengaruhi oleh konsultasi ekonomi, transaksi dengan pendapatan. Jadi namanya. Kemudian ada investasi yang terpengaruh. Merupakan investasi yang besarnya itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Jadi ada orang yang investasi melihat situasi ekonomi nasional. Kalau ekonomi itu menggembirakan, pendapatan tinggi, maka dia mau investasi lebih tinggi. Tapi ketika itu pendapatan negara turun, kemudian ekonomi nasional itu turun, maka dia akan menahan diri untuk investasi lebih banyak karena khawatir nanti rugi. Nah, kemudian melihat keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian, dua sektor keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Jadi ketika pendapatan ini sama dengan konsumsi dan investasi, maka itu menjadi seimbang. Contohnya, jadi ternyata ini misalnya itu pendapatan 500 juta. Pengeluarannya 400, berarti konsumsi. Kemudian dia bisa investasi itu 100 misalnya. Itu masih untung. Maka investasi dengan tabungan. Jadi juga dia bisa ditabung 100-nya itu. Bisa investasi, bisa tabung. Jadi kita melihat keunggulan. Jadi ketika pendapatan itu menurun, ya otomatis investasinya turun, juga tabungannya akan turun. Bahkan kalau sampai titik nol, investasi dan tabungan itu. Nah, kita bisa melihat ini contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Coba kita melihat. Ketika pendapatan nasional itu 0 triliun,
ya tetap konsumsinya 90. Ya tabungan main 90, investasi itu juga berapa? 120. Maka pengeluaran agregat menjadi 210. Coba lihat. Jadi ada suatu negara itu pendapatannya nol misalnya. Maka untuk kebutuhan konsumsi, untuk kepentingan misalnya itu untuk bayar karyawan, bayar PNS dan non-PNS itu 90. Maka dia apa yang termin? Dia tidak bisa menabung. Tapi dipaksa untuk investasi, misalnya untuk jembatan dan sebagainya, yang asuhnya 120. Maka berarti apa? Pengeluaran agregat menjadi 210. Begitupun misalnya pendapatan nasional itu ada 120, maka konsumsi juga naik menjadi 180, 2 kali lipat jadinya. Tabungan turun 60, lumayan kalau tadi 90, maka min tabungan itu menjadi 60, tapi investasi bertahan di 120, maka pengeluaran menjadi 300. Itu yang terjadi. Nah, kemudian pada akhirnya ketika pendapatan nasional 840, kemudian konsumsi 720, kemudian tabungan 120, kemudian investasi itu 120, maka berarti imbang, pas, maka seimbang. Itu berarti titik nol, yakni betul-betul pemerintah antar pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi itu pas. Nah, kita melihat, jadi ketika itu pendapatan itu main dari konsumsi, jadi konsumsi lebih tinggi daripada tabungan, maka kemudian apa? Pakai ekspansi. Jadi pemerintah itu lebih banyak menggerakkan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Nah, tapi ketika itu ternyata itu mulai surplus, misalnya digambarkan namanya pengeluaran itu, pendapatan itu 960 triliun, pengeluaran 810, kemudian tabungan itu 150, kemudian investasi misalnya itu 120. Nah, itu kan berarti pengeluaran berapa? 930. Itu ada sisa 30. Nah, berarti kita melakukan kontraksi. Itu mulai pengeluaran penurunan kebijakan ekonomi, pengeluaran ekonomi, dan begitu pun seterusnya. Bila yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali, semoga bermanfaat pada kita semua, Allah, dan kita bisa memahami secara rinci tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau perekonomian terbuka. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau ekonomi Islam? Nah, ekonomi Islam itu hanya instrumen-instrumennya yang berbeda. Seperti kayak umpamanya pengeluaran individu ini bukan hanya konsumsi, cuma di situ ada kewajiban-kewajiban agama. Seperti kalau satu nisab sampai satu zakat, atau dia sudah wajib mengeluarkan misalnya itu untuk bayar sedekah, kemudian ditambah dengan infak, kemudian ditambah dengan wakaf, dan ditambah lagi dengan biaya ibadah, misalnya ibadah haji dan umroh, itu pengeluaran. Begitupun rumah tangga produksi, dia harus mengeluarkan itu semua juga di CSR atau CSR juga. Itu yang agak tambahan dari ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau sektor dalam ekonomi Islam. Jadi tidak jauh berbeda, cuma ada tambahan-tambahan dalam cara pendapatan dan juga pengeluaran, baik itu rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.